Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Fitri dari kelas 2B, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Saiful Juhri Harahap Eskom Mkom yang memenuhi mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di sini saya akan membahas tentang perangkat lunak. Perangkat lunak terbagi dari 3 bagian. Yang pertama itu ada sistem informasi, yang kedua itu ada bahasa pemrograman, dan yang ketiga ada perangkat lunak aplikasi. Yang pertama itu ada sistem informasi. Yang pertama itu ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, perangkat input, output, dan bertindak sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat komputer atau gadget lainnya. Jadi, tanpa sistem operasi, program aplikasi seperti Word, browser, dan game tidak dapat dijalankan karena tidak ada yang mengatur komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Contoh sistem operasi itu ada Windows. Windows yaitu sistem operasi buatan Microsoft yang biasa dipakai di laptop atau komputer. Ini contoh dari Windows. Yang kedua itu ada Linux, sistem operasi yang bisa dipakai secara gratis, banyak digunakan di server atau komputer yang membutuhkan keamanan fleksibilitas tinggi. Linux contohnya itu ada Apple. Linux contohnya itu ada software sorry. Yang ketiga itu ada macOS, sistem operasi yang dipakai khusus komputer, Apple, MacBook, iMac, tampilannya rapi dan mudah digunakan. Ini contohnya. Dan yang keempat itu ada Android, sistem operasi yang dipakai HP dan tablet yang dibuat oleh Google, banyak aplikasi dan gamenya. Ini Android. Oke, kita lanjut. Sistem operasi generasi pertama yaitu pada tahun 1945 dan 1955. Generasi pertama adalah komputer awal yang lahir dari pasca Perang Dunia Kedua untuk hitung cepat, militer atau sensus, mengganti mesin manual yang lambat dan yang sering salah. Karakteristik utamanya itu belum ada sistem operasi, program langsung dijalankan di hardware, back processing sederhana, beberapa pekerjaan diproses bergantian, lalu komputer sangat besar, mahal, dan hanya dipakai di laboratorium. Contohnya itu ada ENIAC tahun 1945, yang kedua itu ada EDVAC, dan yang ketiga ada UNIVAC. Ini dia contoh generasi pertama. Dan ini dia ada kelebihan serta kekurangannya. Sistem operasi generasi kedua yaitu pada tahun 1955 dan 1965. Generasi kedua lahir dari penemuan transistor 1956 yang diganti tabung vakum dari generasi pertama. Komputer jadi lebih kecil, seukuran meja, hemat listrik, cepat, dan tahan lama. Karakteristik utamanya itu cara kerja sistem muncul, sistem operasi sederhana untuk mengatur proses back dan yang kedua itu masih berbasis teks. Yang ketiga, komputer mulai menggunakan transistor dan penyimpanan magnetik. Contohnya itu ada IBM 1401, IBM 7094, dan PDP-1. Ini contohnya dari IBM 1401, IBM 7094, dan PDP-1. Ini dia kelebihan dan kekurangannya. Generasi ketiga adalah dari penemuan Integrated Circuit atau IC oleh Jack Kibble pada tahun 1958 yang ganti transistor satu persatu. Komputer jadi lebih kecil, seukuran kulkas, dan cepat, murah, dan bisa diproduksi langsung untuk umum. Karakteristik utamanya itu multi-user, time sharing, beberapa pengguna bisa pakai satu komputer secara bersama-sama dengan jatah CPU bergantian. Sudah ada multi-programming dan multi-memori. OS-nya mudah lebih kompleks, misalnya Unix OS atau Unix OS 360. Contohnya itu ada IBM System atau 360, PDP-8, dan HP 2115. Ini contoh dari generasi ketiga ya. Ini kelebihan dan serta kekurangannya. Generasi keempat sistem operasi sekitar tahun 1980 sampai dengan 1990-an. Era di mana sistem operasi mulai mendukung banyak mode pengolahan sekaligus menggunakan antarmuka berbasis grafis GUI, sehingga pemakaian awam bisa lebih mudah mengoperasikan komputer. Karakteristik utamanya itu muncul PC, GUI, Windows, Mac OS, Linux awal. OS bisa melayani baik mode sekaligus, back, time sharing, jaringan, sub real time dalam satu sistem. Komputer mulai banyak terhubung jaringan LAN atau internet sehingga muncul networking OS dan distributed computing. Contohnya itu ada MS-DOS, dasar PC, Windows versi awal seperti Windows 3X, lalu Windows 9598. Yang ketiga itu ada macOS, dan keempat itu ada Linux. Generasi kelima menggambarkan perkembangan OS dari komputer dan laptop konvensional ke perangkat mobile, smartphone, tablet, perangkat genggam, pocket, PC, PDA, netbook, laptop, sehingga server berbasis cloud. Seperti operasi di era ini bukan hanya pengolah hardware, tetapi juga platform layanan, internet, dan aplikasi berbasis web. Karakteristik utamanya itu fokus pada OS mobile dan berbasis internet. Yang kedua muncul virtualisasi
dan teknik kontainer untuk memudahkan aplikasi di server. Yang ketiga itu antarmuka makin interaktif, touch, suara, AI, dan LOT dengan banyak layanan aplikasi dan berbasis web. Contohnya itu ada Windows 10 atau 11, macOS Modern, Chrome OS, laptop dan desktop, Android dan iOS, smartphone dan tablet, dan berbagai distro Linux Modern untuk server, desktop, dan cloud. Di sini saya akan mengasih cara bagaimana cara mendownload Windows 10. Pertama, membuka Chrome lalu cari Windows 10. Sudah, lalu kita download sekarang. Ini ya. Ini caranya mendownload Windows 10. Oke, kita lanjut ke bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sistem notasi atau serangkaian instruksi standar yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer agar menjalankan tugas tertentu. Bahasa pemrograman berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara manusia, programmer, dan mesin, mengubah ide abstrak menjadi kode yang dapat dieksekusi oleh komputer dalam bentuk binar. Fungsi bahasa pemrograman itu mencakup beberapa hal. Fungsinya yaitu bisa menjadi pengolahan data, pengembangan aplikasi perangkat lunak, otomasi tugas, pengendalian sistem, pembuatan algoritma, dan menjadi dasar pembuatan aplikasi desktop, aplikasi mobile, website, dan game. Tingkatan bahasa pemrograman. Tingkatan bahasa pemrograman terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama itu ada tingkatan rendah, low level language. Bahasa ini paling dekat dengan bahasa mesin, mechanical code berupa binar 0 dan 1. Tingkatan kedua yaitu tingkatan menengah atau middle level language. Level language menggabungkan fleksibilitas low level dengan kemudahan high level, memungkinkan akses hardware tapi dengan sintaks lebih manusiawi. Yang ketiga itu ada tingkatan tinggi, high level language, abstraksi tinggi, sintaks mirip bahasa manusia, Inggris, fokus pada logika daripada detail hardware. Ini dia contoh bahasa pemrograman yang populer. Bahasa Python kegunaan utamanya data analisis, AI web aplikasi umum, Java aplikasi desktop dan Android, C++ game sistem aplikasi performa tinggi, JavaScript website interaksi web dan web aplikasi, PHP pekan website dinamis. Cara program bekerja yang pertama itu programmer menulis kode dalam bahasa pemrograman. Yang kedua, kode diubah, dikomplikasi atau diinterpretasi menjadi bahasa mesin. Yang ketiga, komputer menjalankan instruksi tersebut. Contoh sederhana dari Python dan Java. Oke, di sini saya akan mengasih cara mendownload bahasa pemrograman. Contohnya tuh, salah saya di sini tulis Python ya teman-teman. Python. Download. Lalu begini. Oke, di sini Pythonnya akan di-download. Sudah, kita skip dulu ya. Kemudian ketiga itu ada perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau application software adalah program yang dibuat khusus untuk membantu manusia melakukan tugas sehari-hari, seperti program yang digunakan pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu seperti mengetik, menghitung, atau membuat presentasi. Jenis perangkat lunak aplikasi itu contoh populer itu ada Microsoft PowerPoint. Fungsi utamanya itu untuk membuat presentasi. Kaitannya dengan saya itu topik utama yang sekarang. Terus yang kedua itu ada Google Slide. Fungsi utamanya untuk edit PPT. Kaitannya yaitu bisa ekspor ke aplikasi lainnya. Begitu. Terus ini contoh populer dari perangkat lunak aplikasi. Ini fungsi utamanya dan ini kegunaannya. Cara mendownload aplikasi lunak. Oke. Atau di sini saya akan mendownload Discord ya teman-teman. Discord.
for Windows. Ini lagi mendownload. Oke, sudah download. Nanti hasilnya akan muncul di layar laptop kamu. Oke, baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan tugas dari perangkat lunak yang memiliki 3 bagian atau 3 macam sistem. Yang pertama itu sistem operasi, kedua bahasa pemrograman, dan yang ketiga perangkat lunak. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.